mari kita berdoa kepada Tuhan. Seberapa lama kami di rumah Tuhan, kami tetap merindukan Tuhan. Kami tetap menginginkan Tuhan setiap hari untuk boleh bersama-sama dengan kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Terima kasih Tuhan. Hatiku tak tahan menunggumu. Amin, amin. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Mari sama-sama kita katakan seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Amin Tuhan. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Amin Tuhan. Begitupun jiwaku Tuhan. Mari sama-sama dengan saya katakan hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau. Amin. Terima kasih Tuhan. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku
hanya dekapan. Kasih-Mu kami meninggikan Tuhan, kami memuliakan Tuhan. Haleluya, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang perkasa. Mari yang di rumah, mari kita memuliakan Tuhan. Mari angkat tanganmu, mari sembah Dia. Yesus rindu untuk menjamah Engkau pagi ini. Dia rindu untuk menjamah Engkau pagi ini. Dalam nama Yesus, segala penyakitmu diangkat, segala kesusahanmu diangkat Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Kau Allah yang dahsyat, perkasa, luar biasa Tuhan. Pagi ini kami datang kepada Tuhan, kami mengangkat hati kami kepada Engkau Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat. Kami percaya bahwa kami bersembunyi di balik sayap-Mu yang kuat Tuhan. Bahwa Engkau adalah air yang menyejukkan hidup kami ya Bapa. Kami boleh berlindung di balik sayap-Mu Tuhan. Dan pagi ini Tuhan Yesus, kami mau datang kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan memberikan waktu ini bagi Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan Yesus memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, penyakit kami akan disembuhkan Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, bahwa segala permasalahan kami akan diangkat, kami akan dilepaskan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Tuhan di atas segalanya. Mulialah dan masyurlah Engkau Tuhan di atas semuanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Siapa yang percaya bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Pagi ini kita mau memuliakan nama Tuhan, kita mau sembah Dia. Mari kita pujikan namanya. Yesus, Kau kekuatan bagi hidupku. Amin. Mari yang di rumah kita boleh tepuk tangan ya. Kita mau tetap memuliakan nama Tuhan. Jangan diam, kita muliakan nama Dia. Amin. Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku
berkuasa selamanya. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Amin. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam telah ku lewati, sebab Engkau sertaku. Yes, amin. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Mari ku angkat tangan, doakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa. Amin. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan, amin. Haleluya. Dia Allah yang perkasa dan Dia berkuasa untuk selamanya, dan tidak ada Allah yang seperti Dia. Oh haleluya. Pagi ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan. Bahwa hidupku hanya untuk menggenapi firman. Apakah hidupnya Bapak Ibu sekalian juga mau menggenapi firman Tuhan? Biarlah kita sekalian, walaupun kita ada di rumah, dari dimanapun kita berada, mari kita katakan kepada Tuhan bahwa hidup saya Tuhan untuk menggenapi firman Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hidup kita siapkan hati dan pikiran kita buat mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna, amin, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sama-sama katakan hidupku Tuhan.
bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapak Ibu sudah yang kasih di dalam Tuhan, Shalom, salam sejahtera senantiasa bagi kita. Saya berdoa semua jemaat GB Curug ada di dalam perlindungan Tuhan setiap hari. Ya, walaupun kita tengah menghadapi pandemi, tetap kita jaga kesehatan, ya tetap semangat dan tetap kita setia di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Sebentar kita akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Allah yang kami puji sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat pagi hari yang indah yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini Tuhan. Kau terlalu baik bagi kami Tuhan. Kami boleh Kau mampukan berdiri hingga saat ini di dalam kekuatan, di dalam kesehatan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan sama-sama belajar akan firman-Mu. Biarlah Tuhan tolong kami untuk kami boleh mengerti seluruh apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Untuk kami belajar akan segala ketetapan-Mu dan kami boleh menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh pemberitaan firman ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Nah Bapak Ibu sudah yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab Mazmur 62 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Mazmur 62 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Ya. Judul perikopnya di situ adalah perasaan tenang dekat Allah. Saya akan bacakan untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyalah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Nah Bapak Ibu sudah kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema pada pagi hari ini ya saya akan ambil kunci mengalami ketenangan hidup. Ya saya ulangi lagi, kunci untuk mengalami ketenangan hidup. Nah saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Rick Warren di dalam studinya dia menyebutkan bahwa banyak orang di Amerika ya di dalam keseharian mereka mempergunakan ya obat penenang. Mereka menggunakan banyak obat penenang. Ya. Kalau saudara lihat di dalam mungkin di film-film ya, mereka ada masalah dikit minum aspirin, ada masalah dikit minum aspirin, dan itulah merupakan suatu gaya hidup daripada orang-orang di sana. Kenapa saudara? Karena mereka minum obat penenang, karena apa? Karena mereka banyak dari kita hari ini tidak tenang. Banyak hari-hari kita menghadapi yang namanya kecemasan. Banyak hari-hari ini kita menghadapi kekhawatiran. Ya. Karena apa? Karena dunia semakin hari bukannya semakin baik, tetapi kalau kita melihat ya, dunia semakin hari malah dipenuhi oleh berbagai macam masalah dan berbagai macam goncangan yang terjadi di dalam bangsa kita, bahkan di dalam dunia ini ya. Seperti kita ketahui bersama saudara bahwa seluruh dunia hari ini sedang menghadapi yang namanya krisis global. Ya, seluruh dunia hari-hari ini sedang menghadapi yang namanya pandemi global. Banyak orang sakit di mana-mana, banyak orang meninggal di mana-mana, ya. Banyak orang hari-hari ini menjerit karena apa? Hidup semakin hari semakin sulit. Ya. Banyak orang hari-hari ini menjadi pengangguran. Ya.
Banyak hari ini orang menghadapi masa-masa yang sulit, kelaparan ya. Di beberapa negara bagian saudara kita bisa melihat ada orang yang menghadapi kelaparan. Ya, hal yang sama juga terjadi di bangsa kita Indonesia. Ya. Hari-hari ini pun kita sedang menghadapi kesulitan. Saudara mungkin juga sedang menghadapi kesulitan. Saya juga sedang menghadapi kesulitan. Semua kita sedang menghadapi kesulitan. Ya, karena apa? Karena pandemi ini saudara nggak pernah habis-habis. Ya. Ekonomi terus berjalan, ya, tidak pernah bisa berjalan dengan baik. Ya, banyak pengangguran, pengusaha-pengusaha kalau sudah lihat di TV, ya, banyak yang kibarkan bendera putih. Ya, mereka banyak yang menyerah, banyak orang mengeluh, ya, dengan keadaan saat ini. Ya, bentar-bentar PPKM, bentar-bentar demo, bentar-bentar kerusuhan. Ya, kalau saya melihat, saya menjadi cemas, saya menjadi galau, saya menjadi hopeless. Ya, hilang pengharapan melihat kondisi bangsa kita. Apalagi kalau kita melihat keadaan politik bangsa ini, saudara. Ya, di tengah pandemi kita yang saat ini, masih saja banyak orang sampai hari ini orang yang berusaha untuk mengganggu pemerintahan. Ya, jadi kita sedang menghadapi sesuatu yang berat, ditambah berat lagi. Ya, itulah keadaan bangsa kita. Ya, menjadi apa? Tambah galau, tambah cemas, tambah hopeless atau bangsa ini. Nah, saudara, pertanyaan bagi kita pada pagi hari ini, ya, kenapa hidup kita semakin hari semakin sulit? Kenapa hidup kita semakin hari semakin sukar, saudara? Ya, apa sesungguhnya yang terjadi dengan dunia ini? Apa yang sesungguhnya terjadi dengan Indonesia? Mungkin saudara ada yang tahu? Ya, secara pribadi juga saya tidak tahu apa yang terjadi di dunia ini, saudara. Apa yang terjadi dengan Indonesia saya sendiri tidak tahu. Tetapi satu hal yang saya percayai, saudara, bahwa firman-Nya sedang digenapi. Ya, firman Tuhan sedang digenapi. Ya, firman Tuhan katakan apa? Menjelang kedatangan yang kedua kali, menjelang akhir zaman, ya, keadaan dunia ini akan bertambah suka. Dan inilah yang sedang kita genapi hari-hari ini, saudara. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menyikapi keadaan hari-hari ini, saudara, saya menghimbau kita, marilah kita semakin kita bertekun di dalam Tuhan, semakin kita sungguh-sungguh, ya, di dalam iman, di dalam percaya kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena waktunya sudah semakin dekat. Nah, Bapak Ibu, saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, ya. Kalau kita melihat keadaan kita hari-hari ini, ya, saya memberikan suatu pertanyaan bagi kita, apa yang manusia hari-hari ini butuhkan? Ya. Bukan uang, bukan kekayaan, bukan jabatan, tetapi ketenangan, saudara. Saudara punya uang ratusan juta, saudara punya deposito miliaran di bank, ya. Tetapi kalau hatimu tidak tenang, maka tidak akan pernah yang namanya engkau merasakan bahagia. Ya. Kapan kita bisa merasakan bahagia, saudara? Ketika hati kita tenang, saudara. Disitulah letak daripada kebahagiaan. Ya. Firman Tuhan di dalam Yesaya 30 ayat 15 bagian B dikatakan apa? Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya, jadi saudara, kapan kita bisa merasa kuat? Ketika kita hidup dengan tenang. Kapan kita bisa sehat? Ya, ketika kita hidup dengan tenang, saudara. Ya, makanya saya bukan menghakimi, tetapi saya melihat dalam keadaan hari-hari ini, saudara. Banyak orang-orang itu tidak tenang, banyak orang-orang ini panik yang menghadapi corona ini. Ya, banyak orang-orang khawatir menghadapi corona. Ya, nah justru orang-orang yang tidak tenang, orang-orang yang panik, saya melihat di sini justru mereka yang harus berhadapan dengan virus corona. Tetapi orang yang tenang, saya melihat sampai sekarang tetap sehat di dalam Tuhan. Ya. Karena firman Tuhan katakan apa, saudara? Dalam tinggal tenang, di situ letak kekuatan kita. Kesehatanmu terletak, saudara. Ya, jadi jadilah tenang bagi kita. Ya, kita tidak bisa hidup dengan baik
di dalam kehidupan kita kalau kita tidak pernah memiliki yang namanya ketenangan. Sebaliknya saudara, ketika hidup kita tenang, maka Tuhan akan memampukan kita untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, sesuai dengan pujian katakan apa? Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Atau juga ada yang pujian mengatakan begini. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Saudara, ketika apa saudara? Ketika kita tenang, maka Tuhan mampukan kita untuk menghadapi segala perkara. Tentunya bersama dengan Yesus, saudara. Jadi semua saudara kita butuh yang namanya ketenangan. Namun demikian saudara, bahwa tinggal tenang di sini bukan berarti bahwa hidup itu tanpa masalah. Ya, bukan berarti tenang di sini hidup tanpa persoalan. Ya, saya mau katakan buat kita sekalian, selama kita hidup di dunia ini saudara, kita akan selalu memiliki masalah, akan selalu ada masalah. Ya, tenang di sini berarti apa? Ketika engkau mengalami badai, ketika engkau mengalami topan, ketika engkau mengalami masalah, persoalan di dalam hidupmu, engkau tidak takut, engkau tidak khawatir. Karena apa? Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Allah besertaku. Firman Tuhan katakan apa? Jika Allah di pihak kita, siapakah menjadi lawan kita? Ya. Jadi firman Tuhan katakan apa tadi? Ya, jika kita tenang, maka di situ letak kekuatanmu. Ya, bersama dengan Tuhan, engkau akan cakap menanggung segala perkara. Bersama dengan Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus tenang. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa tenang, ya? Bagaimana kita bisa mendapatkan ketenangan? Yang pertama, saudara, sesuai dengan firman Tuhan katakan tadi, kita harus dekat. Di dalam Mazmur 62 ayat 22 tadi katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kunci yang pertama saudara, untuk mendapatkan ketenangan hidup, kita harus dekat dengan Tuhan. Ya. Apa artinya dekat dengan Tuhan? Ya. Dekat dengan Tuhan artinya kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, contohnya Daud. Ya, dia adalah sosok pribadi yang sangat intim, dekat dengan Tuhan. Kalau saudara baca tulisan-tulisannya, ya, di dalam Mazmur, setiap nyanyian-nyanyiannya, Mazmurnya saudara, itu menggambarkan apa? Keintimannya dengan Tuhan. Ya, di dalam Mazmur 84, ya, saya akan bacakan salah satunya, Mazmur 84 ayat 11 dikatakan di sini. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Ya, satu hari lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Inilah saudara menggambarkan keintiman, keakraban, kedekatan Daud dengan Tuhan. Kesukaan Daud apa dikatakan? Dia tinggal dekat Tuhan. Ya, di pelatarannya menikmati Tuhan seumur hidupku. Ya, Daud katakan. Makanya apa? Daud merasa tenang. Ya. Di dalam kehidupannya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, banyak orang berpikir hari-hari ini saudara. Ya, kalau saya punya pekerjaan yang bagus, ya, saya pasti bisa tenang. Ya. Kalau saya punya uang yang banyak, ya, pasti saya bisa tenang. Ya, makanya apa? Kerja mati-matian, ya, supaya apa? Memperoleh uang yang banyak. Ya, setelah memperoleh uang yang banyak,
ya, setelah mempunyai harta, mempunyai rumah, mobil dan sebagainya, ya, apakah engkau mendapatkan ketenangan, saudara? Ya, jawabannya enggak juga. Ya, untuk sementara mungkin, ya, tetapi ketika apa? Ketika engkau menghadapi masalah, ketika engkau menghadapi persoalan, penyakit, pandemik, maka engkau mulai panik, engkau mulai takut, mulai stres, khawatir dan sebagainya. Itu bukti bahwa apa? Segala sesuatu yang sifatnya lahiriah bukanlah sumber ketenangan yang abadi. Ya, satu-satunya ketenangan yang abadi, saudara, ya, hanya kita akan dapatkan di dalam Kristus. Kapan itu, saudara? Ketika kita itu dekat dengan Tuhan. Itulah sebabnya Raja Daud katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya. Jadi apa yang Daud katakan itu bukannya omong kosong, bukannya hoak. Ya, hari-hari ini banyak orang bikin hoak. Tapi apa yang Daud katakan itu bukan hoak, bukan omong kosong, tetapi itu merupakan pengalaman pribadi Daud. Ya. Ketika dia menuliskan ini, saudara, menuliskan firman Tuhan, dia menuliskan nyanyian ini, ya, hanya dekat Allah aku tenang. Dia sedang mengalami pergumulan, dia sedang menghadapi persoalan, dia sedang menghadapi tekanan politik. Ya, orang-orang yang berusaha untuk menurunkan dia di dalam pemerintahan. Ya, ketika Daud juga masih menjadi seorang penggembala, dia juga menghadapi banyak persoalan. Ya, dia harus berhadapan dengan binatang-binatang buas, serigala, dia harus berhadapan dengan singa, beruang dan sebagainya. Ya, tapi itu tidak membuat Daud itu gentar, tidak membuat Daud itu takut. Bahkan Daud apa? Dikatakan tetap tenang karena apa? Ia yakin Tuhan senantiasa tidak pernah meninggalkan. Tuhan senantiasa menyertai. Ya, di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat, ya, Daud berkata seperti ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya. Bahkan ketika Daud harus melawan Goliat, semua orang lari. Ya. Semua panglima lari, semua prajurit lari, semua rakyat lari, bahkan Raja Saul lari. Daud maju ke medan peperangan untuk menghadapi Goliat dengan tenang. Ya, apa yang Daud katakan? Goliat, ya, engkau datang dengan pedang dan lembing, ya, tetapi aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Ya, kenapa Daud tidak takut? Kenapa Daud tidak cemas? Karena apa? Dia tahu Tuhan menyertai. Ini rahasia, saudara. Ya, rahasia kenapa Daud itu bisa tenang. Karena apa? Dia dekat dengan Allah. Ya, kalau Bapak Ibu ingin mengalami ketenangan di dalam kehidupanmu, semua kita ingin mengalami ketenangan hidup di dalam hidup kita. Saya mau katakan buat kita pagi hari ini, saudara, engkau harus dekat dengan Tuhan. Ya. Bagaimana kita dekat dengan Tuhan? Belajar dari Daud. Daud banyak memuji dan menyembah Tuhan. Daud banyak berdoa. Daud banyak baca dan merenungkan firman Tuhan. Ya. Daud tidak pernah meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Ya. Kerinduannya apa? Senantiasa ada di dalam pelataran Tuhan. Hal itulah yang membuat kita itu dekat dengan Tuhan. Ketika kita memuji, menyembah Tuhan, walaupun sudah menghadapi persoalan yang berat, ya, Tuhan akan memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Ya, coba saudara, ya, apapun yang engkau alami hari ini, kau sedang mengalami kesesakan, naikkan pujian, menyembah di dalam Tuhan. Ya, undang kuasa Tuhan. Ya, ketika kau memuji, menyembah Tuhan, hadiratnya Tuhan. Ketika hadirat Tuhan hadir, saudara, maka itu akan memampukan engkau. Ya, hadirat Tuhan itu hadir, maka Tuhan hadirat itu akan menyembuhkan, memulihkan, memberikan kita kekuatan. Ya. Itu yang Daud lakukan sehingga dia mendapat ketenangan, sehingga dia tidak takut, tidak galau. Ya, baca firman Tuhan, ya, banyak berdoa, ya, renungan firman Tuhan siang malam. Itu membuat kita itu dekat dengan Tuhan. Ya, ketika kita dekat dengan Tuhan,
ya otomatis saudara, ya maka kita akan mengalami ketenangan di dalam hidup ini. Nah hari-hari ini banyak orang pergi ke psikiater, hari-hari ini banyak orang stres, hari-hari ini banyak orang parno, hari ini banyak orang ketakutan. Karena apa saudara? Satu jawabannya saudara, karena jauh dari Tuhan. Ya. Nah, oleh karena itu saudara, saya mau bertanya buat kita pada pagi hari ini, ya, sudahkah engkau dekat dengan Tuhan? Ya, kenapa saya tanyakan seperti itu? Karena belum tentu ya saudara, orang yang sering masuk ke gereja sekalipun dekat dengan Tuhan. Ya, orang yang dekat dengan Tuhan akan apa? Banyak memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ya, orang yang dekat dengan Tuhan akan banyak berdoa. Orang yang dekat dengan Tuhan akan banyak apa? Membaca dan merenungkan firman Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan akan rajin di dalam pertemuan-pertemuan ibadah, komsel dan sebagainya. Jadi apa yang harus kita lakukan hari-hari ini saudara, supaya kita mendapatkan ketenangan yang pertama kali dikatakan dekat dengan Tuhan. Seperti Maria. Ya, dia duduk di kaki Yesus menikmati, ya, bersama-sama dengan Yesus, menikmati kedekatannya bersama-sama dengan Yesus, ya. Ya, Maria duduk tenang di kaki Yesus, ya. Sama ketika kita dekat dengan Tuhan, maka jiwa kita tenang, saudara. Jiwaku tenang dalam Kristus. Nah itu yang pertama saudara, ya, yang harus kita lakukan supaya kita tenang, dekat dengan Tuhan. Yang kedua saudara, bagaimana caranya supaya kita bisa tenang? Yang kedua, kita harus menguasai diri. Ya. Ayatnya ada di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 bagian B. Ya, 1 Petrus 4 ayat 7 bagian B, firman Tuhan katakan begini. Karena itu kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi yang kedua saudara, ya, kenapa banyak orang tidak mengalami ketenangan? Karena tidak dapat menguasai diri. Kalau engkau ingin tenang, maka dirimu itu harus ditaklukkan. Dirimu harus dikuasai. Ya. Kenapa diri kita harus dikuasai? Harus dikendalikan, ditaklukkan. Ya. Karena yang paling sulit di dalam kehidupan kita adalah menaklukkan diri kita sendiri. Menaklukkan kedagingan kita. Menguasai artinya apa? Mengendalikan, menaklukkan. Ya. Di dalam 2 Timotius 4 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata seperti ini, tetapi kuasai dirimu dalam segala hal. Ya. Saya garis bawahi di situ. Tetapi kuasai dirimu dalam segala hal. Ya. Apa artinya saudara? Dalam segala hal itu berarti di dalam segala perkara kita harus menguasai diri kita. Segala hal artinya di dalam segala keadaan kita harus menguasai diri kita. Ya. Kita harus mengendalikan pikiran kita. Ketika engkau takut, kau harus mengendalikan ketakutanmu. Ketika engkau khawatir, kau harus mengendalikan kekhawatiranmu. Ketika engkau cemas, kau harus mengendalikan kecemasanmu. Ya. Hal tersebut, hal itulah saudara yang membuat kita itu tidak tenang. Karena kita tidak bisa menguasai diri kita sendiri. Rasul Paulus berkata di dalam 2 Korintus 10 ayat 5b dikatakan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, pikiran-pikiran apa? Kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Ya, itu harus disingkirkan di dalam kehidupan kita. Ya. Kalau itu terus ada dalam pikiran kita, saudara, maka kita tidak akan pernah hidup tenang, saudara. Nah, apa yang perlu kita pikirkan, saudara? Ya, kalau saya katakan begini, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas.
Ya, apa itu saudara? Apa yang benar, apa yang mulia, adil, suci, yang manis, sedap didengar, patut dipuji. Itulah yang perlu kita pikirkan. Ya, di dalam Filipi 4 ayat 8 saya mau bacakan buat kita. Filipi 4 ayat 8, inilah yang harus kita pikirkan. Di dalam kehidupan kita, jangan kita hanya berpikir mengenai ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Ya, Filipi 4 ayat 8 mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, jangan pikiranmu dikendalikan oleh ketakutanmu. Ya, jangan kau dikendalikan oleh kecemasanmu. Tetapi pikirkanlah apa? Semua yang benar, mulia, adil, perkara-perkara yang suci, yang manis, yang sedap didengar, kebajikan dan segala sesuatu. Ya, kuasai pikiranmu. Yang kedua, saudara, kuasai apa? Kendalikan lidahmu. Ya, mengendalikan diri di dalam segala hal. Ya, salah satunya kita harus mengendalikan perkataan kita, lidah kita. Jangan kau mengatakan hal-hal yang tidak baik. Jangan sumpah serapah itu keluar dalam diri kita. Jangan persungutan itu keluar dalam diri kita. Tapi hendaklah kita memakai untuk hal-hal yang baik, hal yang positif, yang keluar, yang memberkati di dalam kehidupan kita. Amsal 13 ayat 2a dikatakan begini, dari buah mulutnya seorang akan makan yang baik. Saudara bayangkan ketika kita mengatakan hal yang baik, maka buah-buah yang akan kita tuai adalah hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Ya, 1 Petrus 3 ayat 8 hingga dikatakan begini, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya. Ya. Kalau kita ingin melihat hari-hari baik, itu terjadi di dalam keluargamu, di dalam hidupmu, di dalam pekerjaanmu. Saya mau katakan buat saudara, jaga, kendalikan, kuasai lidahmu, kuasai perkataanmu. Ucapkan berkat. Ya, maka engkau akan mengalami mujizat daripada Tuhan. Ya. Dikatakan kita harus menguasai di dalam segala keadaan. Apa yang perlu kita kuasai lagi, saudara? Apa yang perlu kita kendalikan? Emosimu. Amarahmu. Jangan dikit-dikit kita itu ngambek, jangan dikit-dikit kita marah, baper, kepahitan. Ya. Marah boleh saudara. Tapi jangan sampai kita berbuat dosa, firman Tuhan katakan. Ya, harus memiliki alasan. Ya, dan kita harus bisa mengendalikan. Ya, di dalam Amsal katakan begini, Amsal 25 ayat 28 katakan begini. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Saudara bayangkan, saudara, kota itu ada benteng. Benteng itu temboknya roboh, maka musuh itu akan mulai masuk dan mulai memporak-porandakan. Ya. Demikian juga dengan kita, saudara. Ketika kita tidak bisa mengontrol diri kita, emosi kita, kedagingan kita, maka mulai hal-hal yang jelek itu mulai masuk di dalam kehidupan kita. Ya. Sebaliknya di dalam Amsal 16 ayat 32b dikatakan begini, orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota, bagaikan seorang pemenang. Ya. Jadi yang kedua, saudara, agar kita memiliki ketenangan, kita harus menguasai diri di dalam segala hal, segala keadaan, di dalam segala perkara. Ya, tentunya kita tidak mudah, saudara, untuk kita mengendalikan diri kini. Itu kan memang yang paling sulit di dalam hidup kita. Ya, oleh karena itu Rasul Paulus berkata seperti ini, aku melatih tubuhku di dalam 1 Korintus 9 ayat 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27 dikatakan begini, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Ya. Jadi Rasul Paulus itu melatih diri ini supaya apa? Dia dapat menguasainya. Ya, supaya setelah sudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri yang ditolaknya. Ya. Rasul Paulus melatih supaya bisa menguasai. Apa yang kita perlu latih, saudara? Apa yang benar, apa yang membangun,
apa yang menjadi berkat ya. Pikirkan perkara-perkara yang di atas, yang baik, yang sedap didengar, kebajikan dan sebagainya. Ya, emosimu kita harus latih. Ya, keinginan daging, keangkuhan hidup dilatih supaya apa? Supaya kita lebih taat kepada kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, itu yang kedua. Ya, bagaimana kita tenang? Kau harus menguasai dirimu. Ya, yang ketiga, saudara. Bagaimana caranya kita bisa tenang? Ya, yang ketiga, engkau harus hidup di dalam kebenaran. Ya, di dalam Yesaya 32 ayat 17, ya, firman Tuhan katakan begini. Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Ya. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ya. Jadi saudara, yang ketiga, supaya kita memiliki ketenangan dalam hidup, ya, kita harus hidup di dalam kebenaran. Ya. Hidup di dalam dosa nggak mungkin saudara itu bisa tenang. Karena apa? Dosa itu pencabut damai sejahtera nomor 1. Ya. Engkau akan terus diintimidasi oleh iblis. Ya, saudara mau pelayanan nggak tenang, saudara mau tidur nggak tenang. Ya. Saya kasih contoh deh, orang yang korupsi, ya, uangnya banyak, ya, tapi hidupnya nggak tenang. Kenapa? Karena tidak melakukan kebenaran. Orang yang berbuat jahat, hidupnya nggak tenang karena apa? Karena tidak hidup di dalam kebenaran. Orang yang berbuat dosa, tidak tenang hidupnya karena apa? Karena tidak berbuat kebenaran. Suatu kali Tuhan bertemu dengan seorang perempuan Samaria di sebuah sumur di kota Sikar, ya. Ketika perempuan Samaria ini bertemu dengan Tuhan Yesus, ya, perempuan ini ke sumur untuk apa? Mencari air untuk kebutuhan jasmaninya. Namun demikian, Yesus melihat kebutuhan yang lain yang jauh lebih penting daripada sekedar air, yaitu kebutuhan rohani. Ya, apa yang sesungguhnya wanita Samaria ini perlukan? Jiwanya kosong, ya, jiwanya terganggu. Dia gelisah, dia tidak tenang. Karena apa? Karena hidup di dalam dosa. Karena itu dia pergi ke sumur itu siang hari. Dia menghindari orang supaya tidak bertemu dengan orang. Dia takut. Karena apa? Karena hidup di dalam dosa. Ya. Nah, inilah saudara, kalau kita hidup di dalam dosa, maka tidak ada ketenangan di dalam kehidupan kita. Adam dan Hawa ketika dia berbuat dosa, mereka ketakutan. Ya, mereka lari daripada hadapan Allah. Mereka bersembunyi. Ya. Jadi intinya apa saudara? Ya. Engkau harus hidup di dalam kebenaran jikalau ingin mengalami ketenangan di dalam kehidupanmu. Ya. Dosa harus diselesaikan. Ya, bukan ditutupi. Ya. Akui di hadapan Tuhan. Ya. Bertobat dan jangan bikin dosa lagi. Ya, dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan begini, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya. Kita akui di hadapan Tuhan, kita terbuka di hadapan Tuhan, ya. Maka Tuhan akan mengampuni kita, menyucikan kita, dan kita akan mengalami ketenangan di dalam hidup. Selama kita menyimpan dosa, selama kita tidak hidup dalam kebenaran, maka kita tidak akan pernah mengalami yang namanya ketenangan. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau boleh saya simpulkan hari ini, saudara, apa yang menjadi pokok tema khotbah kita, apa yang hari-hari manusia butuhkan, saudara, bukan uang, bukan harta, bukan kekayaan, tetapi hari-hari ini manusia membutuhkan yang namanya ketenangan, saudara. Bagaimana kita bisa tenang? Tadi kita sudah belajar 3 hal. Yang pertama, engkau harus dekat dengan Tuhan. Ya. Yang kedua, engkau harus menguasai dirimu, ya, di dalam segala hal, di dalam segala perkara, dalam segala keadaan. Yang ketiga, bagaimana kita dapat hidup dengan tenang? Engkau harus hidup di dalam kebenaran.
Ya, orang yang dekat dengan Tuhan akan mendapatkan ketenangan. Orang yang menguasai diri akan mendapatkan ketenangan. Orang yang hidup dalam kebenaran akan mendapatkan ketenangan. Biarlah firman Tuhan hari ini memberikan kita kekuatan, ya, di tengah kesulitan, memberikan kita ketenangan, ya, walaupun kita masih ada di dalam masa-masa yang sulit, tapi percaya, saudara, ketika engkau tenang, saudara, maka Tuhan memampukan kita untuk kita menghadapi segala perkara dan engkau akan menjadi pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Tuhan kami sudah belajar firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh merema di dalam hidup kami Tuhan, dan kami boleh menjadi tanah-tanah yang baik untuk menerima firman-Mu dengan sukacita, sehingga firman-Mu itu boleh bertumbuh, berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Terus Tuhan bawa hidup kami Tuhan, semakin hari Tuhan menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali ini Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Hidup kami Tuhan terus dekat dengan-Mu Tuhan, hidup kami terus Tuhan juga kami bisa menguasai diri, hidup kami juga terus hidup di dalam kebenaran, sehingga hidup kami boleh mengalami ketenangan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat jemaat-Mu saat ini yang sakit Tuhan, berikan kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus, yang hadir menghadapi persoalan, yang hadir menghadapi ketakutan, hamba-Mu berdoa, biarlah Tuhan memberikan, melepaskan damai sejahtera-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Berikan ketenangan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sehingga kami boleh melihat Tuhan kuasa-Mu hari ini boleh Tuhan mengalir. Kuasa-Mu boleh Tuhan terimpartasi Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami sambut segala firman-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Limpah berkat anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, pagi ini berkat luar biasa kami terima. Kau yang layak disembah. Amin, amin. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa sekali lagi pagi hari ini Tuhan, Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang Tuhan dalam keadaan apapun, yang Kau tolong mereka. Berikan pengharapan, berikan kekuatan, berikan kemenangan, berikan sukacita, berikan damai sejahtera, berikan perlindungan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebab itu saudara, pulanglah dengan membawa berkat kesayangan daripada Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus. Pertolongan Allah Roh Kudus akan terus memperlengkapi seluruh kehidupan kita dari hari ke hari, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah seluruh berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.